Hal yang mudah di awal biasanya sangat sulit dilakukan dalam jangka panjang maupun sebaliknya. Aku bisa ambil contoh, misalnya seseorang menginginkan kendaraan baru dan akhirnya dia menggunakan skema cicilan untuk bisa mendapatkan kendaraan yang dia inginkan. Atau yang kedua, ketika seseorang selalu jajan setiap hari ke minimarket, baik itu cemilan ataupun air mineral, dan ketika sewaktu-waktu dia mengalami kecelakaan dan akhirnya tidak mempunyai dana darurat di dalam tabungannya akibat membeludaknya biaya dari jajan yang dia keluarkan setiap hari. Lalu aku akan memberi contoh bagaimana memulai hal yang sulit menjadi mudah dalam jangka panjang. Ketika seseorang ingin berolahraga, awalnya dia sangat berat sekali melakukannya untuk pergi ke gym, lalu dia melakukan itu. Mungkin pertama kali badannya terasa sakit semua karena ototnya tidak pernah dilatih. Lalu akhirnya besoknya dia memulai lagi dan mendisiplinkan dirinya. Akhirnya dari yang sulit di awal menjadi mudah dilakukan karena bentuk kedisiplinan dirinya sendiri dan juga kesadaran dirinya. Lalu, bagaimana dengan pendidikan keuangan? Ketika kita sadar bahwa hal yang mudah itu pasti akan sulit dilakukan, kita harus tahu bahwa lebih baik memulai hal yang sulit di awal agar kita mulai terbiasa dan menjadikan itu hal yang mudah untuk jangka panjang. Ketika kita mempunyai uang, kita harus mendisiplinkan kita dulu, menahan dulu untuk membuat uang itu besar, membuat uang itu banyak, dan membuat uang itu bekerja untuk kita hingga akhirnya kita bisa mendapatkan atau membeli mainan-mainan mewah yang kita inginkan dan menjadikan inspirasi bagi banyak orang. Atau sebaliknya, ketika kita melakukan hal yang mudah dulu, lalu kita akan membuat itu semakin sulit dalam jangka panjang, otomatis kita tidak mendisiplinkan diri untuk pendidikan keuangan kita di masa depan. Pilihannya ada di kamu, mau memulainya bagaimana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.